Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Fareza dengan NIM 23000302117 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Pentingnya kesehatan mental bagi kaum Gen Z dalam berkomunikasi interpersonal. Kesehatan mental menjadi aspek yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Z atau Gen Z yang tumbuh dan berkembang di era digital ini. Gen Z yang merupakan kelompok yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an mengalami perubahan besar dalam cara berkomunikasi interpersonal mereka. Sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental menjadi kunci penting untuk pendukung kesejahteraan mereka dalam berkomunikasi. Kesehatan mental merujuk pada keadaan kesejahteraan psikologi seseorang yang melibatkan kemampuan untuk mengelola stres, berfungsinya hubungan interpersonal, bekerja secara efektif, dan membuat keputusan secara tepat. Kesehatan mental mencakup aspek-aspek seperti emosi, pikiran, dan perilaku. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesehatan mental meliputi kehidupan sosial, lingkungan fisik, keturunan, dan pengalaman hidup. Komunikasi interpersonal merujuk pada pertukaran informasi, ide, perasaan, dan perilaku antara dua atau lebih individu. Ini adalah proses fundamental dalam hubungan manusia dan melibatkan berbagai unsur termasuk verbal dan nonverbal. Verbal communication atau komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan, mencakup pembicaraan, diskusi, pertanyaan, dan jawaban. Sedangkan nonverbal communication atau komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata, nada suara, dan elemen nonverbal lainnya untuk menyampaikan pesan. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat terkoneksi secara digital. Menurut Nona Devita dalam jurnal yang berjudul Pola Penggunaan Media dan Media Sosial di Generasi Z di Indonesia, disampaikan bahwa generasi Z merupakan konsumen pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital. Generasi ini paham teknologi dan mengutamakan ponsel. Gen Z seringkali lebih terbuka terhadap pembicaraan tentang kesehatan mental dan kesadaran diri. Isu-isu seperti kecemasan, depresi, dan tekanan akademis sering menjadi perhatian utama di kalangan Gen Z. Kesehatan mental memiliki kaitan erat dengan komunikasi interpersonal karena cara kita berkomunikasi dengan orang lain dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional kita. Menurut Ilham Aksanu Ridlo dalam jurnal yang berjudul Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijaksanaan Kesehatan Mental di Indonesia, disampaikan bahwa kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Namun, di sebagian besar negara berkembang, masalah kesehatan mental belum diprioritaskan apabila dibandingkan dengan penyakit menular. Kesehatan mental harus menjadi prioritas dalam era modern. Ada beberapa alasan mengapa perlu memberikan perhatian dan mendukung kesehatan mental, karena yaitu berdampak pada kualitas hidup, ketahanan terhadap stres, pemahaman diri dan hubungan yang sehat, pencegahan bunuh diri, serta membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Menurut Nina L. Chappell dalam jurnal yang berjudul Social Work in Mental Health, disampaikan bahwa kesejahteraan mental dapat dilihat sebagai evaluasi subjektif terhadap kualitas hidup seseorang secara keseluruhan dan di seluruh literatur disebut sebagai kebahagiaan, kepuasan hidup, moral, dan pengaruh sifat. Lalu apa sih pentingnya kesehatan mental bagi kaum generasi Z atau Gen Z dalam berkomunikasi interpersonal? Berikut adalah beberapa opini tentang mengapa kesehatan mental menjadi sangat penting dalam konteks komunikasi interpersonal bagi Gen Z. Yang pertama ada tekanan sosial media dan citra diri. Jadi Gen Z ini cenderung sangat terlibat dalam sosial media yang dapat mempengaruhi citra diri mereka. Tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna atau mencocokkan standar yang ditetapkan oleh media sosial dapat memberikan beban tambahan pada kesehatan mental mereka. Kedua, pentingnya hubungan virtual dan kurangnya interaksi tatap muka. Sementara teknologi memudahkan koneksi,
Gen Z mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi tatap muka yang kuat. Kesehatan mental yang baik dapat membantu mereka merasakan lebih percaya diri dan nyaman dalam interaksi langsung. Yang ketiga ada tekanan akademis dan profesional. Gen Z seringkali menghadapi tekanan akademis yang tinggi dan ekspektasi karir yang kompetitif. Kesehatan mental yang baik membantu mereka mengelola stres, menjaga keseimbangan hidup, dan tetap fokus pada hubungan interpersonal positif. Yang keempat ada dampak pandemi COVID-19. Pandemi telah memberikan tekanan tambahan pada kesehatan mental Gen Z. Isolasi sosial, pembelajaran jarak jauh, dan ketidakpastian masa depan dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Dalam konteks ini, memprioritaskan kesehatan mental menjadi semakin penting. Menurut Rizda Rizkila dan Rika Rahmawati dalam jurnal yang berjudul Factors Affecting Student Stress Level After a Year of the COVID-19, pandemi ini sangat berdampak pada berbagai pihak, jadi salah satunya adalah remaja. Menurut survei United Nations Children Fund atau UNICEF yang dilakukan di 21 negara dalam laporan The State of the World Children 2021, sekitar 20% remaja dalam rentang usia 15-24 tahun sering merasa depresi dan rendahnya minat beraktivitas. Yang kelima ada dukungan sosial dan koneksi emosional. Kesehatan mental yang baik memungkinkan Gen Z untuk membina dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Dukungan sosial dan koneksi emosional dapat menjadi sumber kekuatan dan ketahanan mental. Yang keenam ada pemahaman terhadap kesehatan mental. Memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan mental dapat membantu Gen Z mengenali tanda-tanda dan simptom-simptom gangguan mental, sehingga mereka dapat mencari bantuan jika diperlukan. Menurut Jerome A.F. dalam jurnal yang berjudul Public Knowledge and Belief About Mental Disorder, disampaikan bahwa literasi kesehatan mental didefinisikan sebagai pengetahuan dan keyakinan mengenai gangguan-gangguan mental yang membantu rekognisi, manajemen, dan prevensi. Yang ketujuh ada kemampuan mengatasi teknologi. Kesehatan mental yang baik dapat membantu Gen Z mengembangkan hubungan yang sehat dengan teknologi, menggunakan media sosial dengan bijaksana, dan membatasi paparan negatif yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan mental. Yang kedelapan ada resiliensi dan adaptabilitas, yaitu kesehatan mental yang baik meningkatkan daya tahan dan adaptabilitas Gen Z terhadap perubahan lingkungan dan tekanan hidup. Ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan positif dalam berbagai situasi. Dengan memahami dan mendukung kesehatan mental Gen Z, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan hubungan interpersonal yang positif. Pembicaraan terbuka, pendidikan tentang kesehatan mental, dan akses terhadap sumber daya dukungan menjadi kunci untuk membantu Gen Z mengelola tantangan dan membangun kesejahteraan mental yang kokoh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.